Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, apakah kalian tahu untuk apa Allah menciptakan alam semesta ini? Apakah ada yang tahu? Begini teman-teman, Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk tujuan yang sangat mulia dan banyak sekali hikmahnya teman-teman. Apakah kalian ingin tahu apa saja hikmahnya? Antara lain, hikmah yang pertama yaitu sebagai tanda kebesarannya. Alam semesta ini teman-teman, itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, dan keagungan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengajak manusia untuk merenungi ciptaannya agar kita semakin mengenalnya. Dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190. Yang kedua teman-teman, sebagai ujian bagi manusia. Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat sementara untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Hikmah yang ketiga teman-teman, untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makhluk hidup. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi manusia dan makhluk lainnya. Ini tertera pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Surat Al-Baqarah ayat 22. Hikmah yang keempat teman-teman, yaitu untuk mengingatkan manusia tentang akhirat. Keindahan dan keteraturan alam semesta ini itu agar kita ingat bahwa ini adalah kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia kembali setelah mati. Hikmah yang kelima teman-teman, yaitu sebagai sarana ibadah. Segala ciptaan Allah mengarahkan manusia untuk mengenal dan menyembahnya. Alam semesta itu mengajarkan kita tentang keesaan Allah dan mendorong kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk menampakkan rahmat dan kasih sayang Allah. Teman-teman, Allah menciptakan alam semesta itu sebagai rahmatnya yang luas bagi seluruh makhluk. Keberadaan alam semesta adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Penyayang, karena di dalamnya itu terdapat segala sesuatu yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Ini tertera dalam surat Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya 107. Hikmah yang ketujuh teman-teman, itu sebagai pelajaran dan bahan renungan bagi semua manusia. Alam semesta itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengajarkan manusia tentang hikmah, keteraturan, dan kebesarannya. Melalui fenomena alam, manusia diajak untuk berpikir lebih dalam tentang tujuan penciptaannya. Ini tertera dalam surat Al-Adhariyat yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? Surat Ad-Dariyat
20-21. Yang kedelapan teman-teman, untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah. Penciptaan alam semesta yang begitu luas, teratur dan penuh harmoni menjadi bukti bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha kuasa atas segala hal. Ini tertera dalam surat Al-Furqan. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan sempurna. Surat Al-Furqan ayat 2. Hikmah yang ke-9 teman-teman, sebagai tempat untuk menegakkan keadilan. Allah menciptakan dunia ini agar manusia bisa memilih jalan hidupnya dengan bebas, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Hal ini menunjukkan keadilan Allah dan memberi balasan kepada makhluknya, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Itulah dugaan orang-orang kafir. Maka celakalah bagi orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Surat As-Sad ayat 27. Hikmah yang ke-10 teman-teman, yaitu untuk menunjukkan keindahan ciptaan Allah. Ini teman-teman, Allah menciptakan alam semesta dengan begitu indah, mulai dari langit yang bertabur bintang, pegunungan-pegunungan yang megah, hingga lautan yang luas. Keindahan ini mengajarkan kepada manusia untuk menghargai seni dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, hikmah yang ke-11 ini teman-teman, sebagai sarana untuk mengenal Allah. Dengan mempelajari alam semesta ini, manusia dapat memahami sifat-sifat Allah seperti Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari yang Maha Mengadakan, Al-Muhyi yang Maha Menghidupkan. Hikmah yang terakhir teman-teman, yaitu hikmah yang sebagai tempat manusia menjalankan peran sebagai khalifah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Sebagai pemimpin, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, memakmurkan, dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Teman-teman, semua tujuan ini saling melengkapi untuk mengajarkan manusia tentang pentingnya hidup dengan kesadaran, rasa syukur, dan bertanggung jawab, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mari kita merenungkan ciptaan Allah yang berupa alam semesta ini. Semoga iman kita selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.